Chapter 74. Kristal Putih 3. 22 anggota Elite Evil Society dengan cepat mulai bekerja. Pertama-tama mereka memblokir jalan keluar panggung, kemudian menghancurkan keamanan. Selain itu, mereka tidak membedakan antara penjaga keamanan dan warga sipil biasa. Siapapun yang menghalangi jalan mereka akan ditebang. Sebagai hasilnya, aula yang damai dengan cepat berubah menjadi pemandangan dari neraka, dan di garis terdepan dari semuanya adalah eksekutif tim 1, Neide. Dia adalah jin kelas 1 yang dicari yang berada di daftar ungu asosiasi. Pahlawan, di sini, sini. Zelen menarik pahlawan untuk dirinya sendiri dalam keputusasaan. Neide pertama-tama menutup mulutnya, dan membiarkan bawahannya berurusan dengan para pahlawan yang datang untuk membantu. Kemudian, dengan gerakan lincah dan lancar, dia menyambar kubus dan kristal di dalamnya. Pada saat itu, seorang pria berjalan mendekatinya. Kemana kamu pergi? Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya pahlawan tingkat tinggi, Jin Xiangchen. Petik 2. Pria itu memperkenalkan dirinya dalam bahasa Korea yang buruk. Neide menatapnya diam-diam. Dia tidak punya rencana untuk membuang waktu melawan pahlawan tingkat tinggi. Dengan seringai, tubuh Neide berlipat ganda. 8 klon Neide muncul dalam sekejap. Kemampuan yang merepotkan. Jin Xiangchen bersiap untuk bertarung melawan 8 tubuh secara bersamaan, tetapi Neide tidak punya niat untuk menyerang. 8 Neides melarikan diri, berpencar ke 8 arah. Kau bajingan. Xiangchen merenung. Arah mana yang harus dia pilih? Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk mengikuti yang berjalan ke timur. Sementara itu, bos menatap panggung menembus kegelapan. Ketika Neide berpisah dan lari, dia mulai berjalan bukan ke timur tetapi ke utara. Dari tengah kegelapan, napas pendek keluar. Seorang pria yang mengamati situasi perlahan mengangkat tubuhnya. Berjalan menembus kegelapan, dia meraih pergelangan tangan seorang jin yang akan menebas seorang pria. Kuak. Memutar pergelangan tangannya dan membuatnya menjatuhkan senjatanya, pria itu meraih lehernya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Jin meninggal, berdarah dari semua lubang. Membuang mayat itu ke samping, Kim Junwo meraih pedang yang dijatuhkan Jin. Selanjutnya, ia mulai menebangi setiap Jin yang ia temui, menuju ke pesta Chae Nayun. Opa! Chae Nayun dan teman-temannya berlari menghampirinya. Tanpa sepatah kata pun, Kim Junwo melemparkan pedang Jin ke Kim Suho. Kim Suho menerimanya, menatap Kim Junwo. Kim Junwo tersenyum. Bagaimana kalau kita bertarung? Sama seperti dalam cerita aslinya, Neide membelah menjadi 8 tubuh dan melarikan diri. Berdiri di atap, saya melihat Neide yang memiliki kristal. Di sebelah timur, ada pahlawan yang mengejar Neide, tetapi yang itu tidak memiliki kristal. Di selatan, Jain, yang menyamar sebagai Jin, menemani Neide. Namun, Neide itu juga tidak memiliki kristal itu. Dan di utara, bos yang dikejar harus memiliki kristal sesuai dengan cerita aslinya. Saya mengamati dengan cermat sisi utara. Berhenti. 12 Jin di depan bos. Bos segera melepaskan kekuatan sihirnya, bola hitam kecil kekuatan sihir yang tampak biasa dari luar. Namun, ke-12 Jin dihisap ke dalam bola kecil itu dengan mudah. Kemudian, mereka dipelintir dan terdistorsi hingga tidak dapat dikenali. Void Sphere. Itu adalah kemampuan destruktif yang hanya sebagian kecil dari hadiah bos. Setelah dengan ringan mengibaskan blokade, bos mengejar Neide. Mulai sekarang, dia akan dengan mudah mencuri kristal dari tangan Neide. Saya menatap Neide, yang masih melarikan diri. Apa? Pada saat itu, kepalaku bergetar. Neide ini juga tidak memiliki kristal. Sekali lagi, Neide di utara tidak memiliki kristal. Bagaimana? Saya dengan cepat menyalakan laptop saya. Namun, tidak ada peringatan. Jika itu bukan karena perubahan pengaturan, lalu apa yang mengubah situasinya? Saya berkeringat dingin. Kepalaku terasa mati rasa, dan jantungku mulai berdetak liar. Saya buru-buru melihat ke sekeliling aula, tetapi saya tidak dapat menemukan kristal dengan begitu banyak orang berlarian. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalaku. Meskipun saya belum pernah mencobanya, tidak ada waktu untuk dihabiskan. Saya memusatkan kekuatan sihir stigma pada retina saya. Tidak, tepatnya, saya memusatkannya di sekitar hadiah saya, Master Sharpshooter, Tousan Mileais. Kekuatan sihir stigma bergerak dan mengerahkan dirinya sesuai dengan kehendak saya. Dalam hal itu, mungkin untuk memperkuat mata 1000 mil sesaat. Dalam sekejap, ruang lingkup visi saya berubah. Persis seperti bagaimana satelit memandang ke bawah ke bumi, jangkauan luas memasuki pandangan saya. Warga sipil dengan terburu-buru keluar dari aula, para pahlawan bertarung melawan Jin, bentuk monster satu dimensi seperti monster yang dipanggil oleh Jin untuk menghasut kekacauan, dan kristal putih yang perlu aku temukan. Sebagai esensi kekuatan sihir, kristal putih mudah dikenali. Kristal itu ada di dalam sedan yang bergerak cepat. Di dalam sedan itu hanya satu orang. Poak. Namun, dengan suara pembuluh darah yang terpotong, pandangan saya menyipit sekali lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Aku meraih mataku dan berlutut. Saya dilanda rasa sakit yang begitu kuat sehingga saya bahkan tidak bisa menjerit.
Namun, saya bahkan tidak punya waktu untuk menggeliat kesakitan. Saya mengeluarkan Desert Eagle. Saya berencana untuk menembak sedan. Namun, sepertinya mata 1000 mil saya kelebihan beban karena saya tidak bisa membidik dengan benar. Tanpa pilihan, saya melompat turun dari atap. Itu berkat kekuatan parkour. Begitu saya mendarat di tanah, saya mencari sesuatu untuk dinaiki. Keberuntungan saya tampaknya telah membantu saya lagi karena ada sepeda motor yang diparkir di dekatnya. Itu adalah sepeda hitam yang tampak mahal bahkan sekilas. Saya memiliki pengalaman mengendarai sepeda motor karena saya sering melakukan pengiriman sebagai pekerjaan paruh waktu sebelum pergi ke tentara. Semua orang, tetap tenang saat Anda mengungsi. Pada saat itu, saya mendengar suara yang akrab. Itu adalah Chae Nayun. Tanpa senjata, dia memegang kekuatan sihir yang terkondensasi dalam bentuk tongkat. Merasa agak buruk, aku berteriak pada Chae Nayun. Hei! Apa, Kim Hajin? Di mana kamu? Aku mengeluarkan pedang sihir yang aku simpan di stigma dan melemparkannya ke arahnya. Hati-hati jangan sampai terluka. Kemudian, saya berlari ke tempat sepeda itu diparkir. Saya tidak membutuhkan kuncinya. Karena semua kunci mobil di dunia ini adalah digital, saya hanya perlu meretas sepeda dengan laptop saya. Duduk di atas pelana, aku bergumam dengan suara rendah. Pindai. Hasilnya adalah 40%. Jackpot, angka 40 itu terukir di tubuh motor hitam itu. Seperti itu, sistem konsolidasi acak juga bekerja pada kendaraan. Hei, kamu mau kemana? Chae Nayun buru-buru bertanya. Saya menyalakan mesin tanpa menjawabnya. Fruoang, raungan seperti binatang buas terdengar. Hoa. Motor itu maju ke depan begitu aku menginjak pedal gas. Kecepatan belaka adalah sesuatu yang saya tidak berani gunakan. Meliputi keterampilan mengemudi saya yang tidak memadai sebanyak mungkin dengan visi dinamis akut saya menyerbu jalan. Arahnya tenggara, mendorong udara ke samping, sepeda melesat seperti seberkas cahaya. 3 menit sudah cukup untuk mencapai tujuan. Pada akhir serangan supersonik, saya mulai melihat bagian belakang sedan. Apa yang saya rencanakan untuk dilakukan mulai sekarang hanya bisa digambarkan sebagai berani. Saya menempatkan aeter di sekitar sepeda dan mendorong pedal gas lebih keras. Kecepatan melonjak tanpa henti, angin yang menusuk menghantam tubuh saya, dan tekanan udara mencegah saya bernafas. Meski begitu, saya tidak pernah melepaskan gas. Sepeda menabrak bagian belakang sedan. Koang. Sepeda dan sedan bertabrakan. Dalam kebanyakan kasus, sepeda motor akan terpesona. Namun, kali ini berbeda. Kekuatan tabrakan menyebabkan bagian belakang sedan melonjak. Terbalik seperti kaleng, sedan melayang di udara dan menghantam batang pohon. Petik 2. Saya menghentikan sepeda dan menghela nafas yang selama ini saya pegang. Petik 2. Chae Nayun menatap kosong pada apa yang baru saja terjadi. Mata dan telinganya hanya terfokus pada satu titik. Sepeda yang berlari ke jalan sudah menjadi titik kecil. Sejujurnya, dia hanya melihat adegan impiannya. Sebuah sepeda light speed, dan mengendarainya dengan sangat baik. Kiak. Namun, jeritan putus asa menyeretnya kembali ke kenyataan. Apa? Chae Nayun menatap pedang sihir yang diterimanya saat dia linglung. Dari mana dia mendapatkan sesuatu yang semahal ini? Dia bilang dia menang 2 miliar won, jadi apakah dia membelinya dengan itu? Untuk memberikannya padaku. Tidak, itu tidak mungkin. Petik 1. Bagaimanapun, itu tidak diragukan lagi bermanfaat. Sambil tersenyum, dia menanamkan kekuatan sihirnya ke dalam pedang. Wiying. Bilah sihir yang bersih dan tajam muncul. Petik 2. Huap. Chae Nayun terus menanamkan kekuatan sihir ke dalam pedang. Bilah terus bertambah panjang sampai akhirnya bilah mencapai panjang 4 meter. Pisau itu terbakar jelas tanpa cacat, menunjukkan pada dunia kekuatan dari hadiah sejatinya. Seseorang, selamatkan aku. Pada saat itu, seseorang berteriak di telinganya. Chae Nayun berteriak dengan pedang di tangannya. Saya datang. Saya mendekati sedan yang terbalik. Kekuatan sihir yang mengalir dari stigma berkumpul di tanganku dan membentuk Desert Eagle. Derk. Pintu kursi pengemudi sedan terbuka, dan Jin merangkak keluar. Dia memegang koper di tangannya. Bajingan gila. Jin mengutuk saat dia memelototiku. Kamu mati. Dari mana keyakinannya berasal? Ketika saya merenungkan, saya melihat benda yang berkedip di kejauhan. Itu adalah pembawa udara dengan fungsi siluman. Wajah Jin itu cerah. Namun, saya mengeluarkan laptop saya dengan sangat santai. Di sini. Kakak beradik. Di sini. Jin bahkan menembakkan pistol suar untuk mengumumkan posisinya. Saya tidak menghentikannya. Tidak, saya tidak perlu melakukannya. Sebagai gantinya, saya menggunakan laptop untuk terhubung ke server periferal. Operator A0936B. Saya membutuhkan 100 SP untuk mengaksesnya. Saya merasa agak menyesal, tetapi masih layak dibayar. Tak. Saya menutup laptop. Tiba-tiba, pembawa mulai bergerak mundur. Kemana kamu pergi? Di sini, kataku. Hei, di mana Anda sialan? Maksud saya, kemana Anda pergi, Tuan?
Guis. Petik 2. Saat Jin batuk darah dan menjadi gila. Tekanan angin yang mengerikan bertiup, dan sesuatu yang besar jatuh ke tanah. Koong. Gelombang kejut mengguncang area pada saat pendaratan. Sebuah batu menemani gelombang kejut, memukul kepalanya dan menghancurkannya. Saya menatap apa yang mendarat. Petik 2. Raksasa lebih dari 2,2 meter. Pria ini, yang memberikan kehadiran luar biasa hanya dengan berdiri, adalah pria yang bisa dikatakan sebagai yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat, Chok Jung-yong. Namun, seorang gadis tertangkap di tangannya seperti binatang peliharaan. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Rahel berjuang sebanyak yang dia bisa, tetapi Chok Jung-yong bahkan tidak tersentak. Biarkan aku pergi. Ini adalah wilayah Inggris, dan saya adalah putri Inggris. Petik 2. Ketika aku menatapnya, Chok Jung-yong berbicara dengan seringai. Oh, gadis ini, sepertinya dia mengikutimu, jadi aku membawanya. Petik 2. Rahel menatap mataku. Dia mengepalkan giginya, meninggalkan Rahel sendirian untuk sesaat. Aku mengambil koper yang sekarang tidak punya pemilik. Chok Jung-yong kemudian berbicara dengan lembut. Letakkan itu. Aku balas singkat. Kamu duluan. Petik 2. Chok Jung-yong tidak menanggapi. Dia hanya menatapku dengan mata ikan mati. Tanpa pilihan, saya mengarahkan pistol ke koper. Segera, ekspresi Chok Jung-yong berubah. Hei, tahukah Anda berapa nilainya? Petik 2. Tanpa menjawabnya, saya mengubah Desert Eagle dari pistol menjadi senapan. Baik, kamu mau mencoba aku. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Saya merobek kepala gadis ini, atau Anda menggali lubang melalui koper itu. Petik 2. Saya meletakkan jari saya di pelatuk. Untuk sesaat, konfrontasi yang menakutkan berlanjut, tetapi segera, Cheo Jung-yong menghela nafas seolah-olah dia menyerah. Petik 2. Baik, bajingan kecil. Lalu dia melempar Rahel ke arahku. Kia. Rahel jatuh di kakiku. Saya ingin tahu mengapa Rahel ada di sini, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Suara berat Chok Jung-yong mengetuk telingaku. Sekarang, letakkan itu. Petik 2. Pertama, kristal ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Rencana yang ideal adalah untuk memberikannya kepada Rahel untuk menjadikannya milik kerajaan Inggris, tetapi tidak mungkin sekarang Chok Jung-yong ada di sini. Baik. Aku melemparkan koper itu tanpa ragu-ragu. Chok Jung-yong mengambil koper itu. Di tangannya, itu lebih mirip dompet. Itu dulu. Witing. Seekor lalat mendarat di hidungku, mengalihkan perhatianku sejenak. Tetapi di saat berikutnya, angin kencang bertiup ke arahku. Semua rambut di tubuhku terbang mundur. Saya tidak bisa berpikir. Ketika saya melihat ke depan, kepalan tangan seukuran kepala ada di depan saya. Di luar kepalan tangan, Chok Jung-yong membuat senyum puas. Dalam sekejap mata, Chok Jung-yong menyerbu ke arahku dan mengulurkan tinjunya. 3 sentimeter. Hanya 3 sentimeter lebih dekat dan kepalaku akan hancur. Petik 2. Sepertinya kamu tidak begitu busuk. Chok Jung-yong tampak puas dengan tanggapan tenangku. Ketika ia kembali dengan beberapa kata itu. Langkahnya yang berat bergema. Tubuh saya tidak bergerak sampai dia benar-benar menghilang. Kepalaku benar-benar kosong, tidak ada satupun pikiran yang ada di dalamnya. Tubuh dan kesadaran saya membeku.